Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my student here. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik saja ya. Oke, I hope you will get soon ya today. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Karena di sini Muslim, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Oke, doa selesai. Oke, today we will learn about economic system. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Oke. Sebagai pengantar di sini, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, para siswaku di sini, para siswa saya di sini. Yang kalian pernah dengar istilah sistem ekonomi atau tidak? Pernah ya. Misalnya kalau Indonesia tuh, kenapa Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila? Pernah dengar ya? Nah, pernah. Oke. Jadi menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Oke. Sistem ekonomi. Oke ya. Jadi menurut teman kalian tadi sistem ekonomi adalah sistem ekonomi adalah cara pemerintah mengatur perekonomian. Oke, benar ya. Nah, kalau menurut saya sistem ekonomi itu inilah dia intinya ya. Sistem ekonomi itu adalah cara pemerintah mengatur perekonomiannya dengan berbagai sumber daya yang ada. Nah, sistem ekonomi itu terbagi menjadi pembagian sistem ekonomi ya. Jadi sistem ekonomi yang ada di dunia ini itu terbagi ke dalam 5 sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Nah, kemarin kan saya sudah kasih tugas ya untuk kalian untuk mencari sistem ekonomi ini. Apalagi selain sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi pasar. Oke, good. Ya, sistem ekonomi pasar atau market economy system. Oke, yang kedua apa? Oke, nggak ke sana. Apa? Sistem ekonomi komando, iya, atau sistem ekonomi komando atau terpusat. Kemudian, apa lagi? Lupa kan? Apa? Sistem ekonomi campuran. Nah, dan yang terakhir adalah yang terbaru, sistem ekonomi syariah. Oke, cuman dari sistem ekonomi ini kan ada 5. Untuk hari ini mungkin tidak cukup kita bahas semuanya ya. So we study about, we learn about economic market economy system dan mixed economy system. Jadi karena ada 5 di sini, jadi fokus kita hari ini adalah sesuai dengan pembahasan kita hari ini, kita bahas ke sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran. Nah, dua. Yang pertama sistem ekonomi pasar.
sistem ekonomi campur. Oke, ini tugas kalian. Oke, ini saya bagi ke dalam 2 kelompok. Jadi berdasarkan absennya. Yang absennya, silakan kalian lihat nama kalian di absen masing-masing. Yang namanya di absen itu nomor urut ganjil, maka dia bahas sistem ekonomi pasar. Sedangkan yang nomor urutnya di absen itu nomor genap, dia bahas sistem ekonomi campuran. Oke, sudah ya, lihat dulu nama kalian di absen. Oke, saya perbolehkan kalian lihat buku dan lihat api untuk mencari informasi tadi. Nah, bahaslah tentang pengertiannya ya, pengertian, ciri-ciri, kelemahan, dan kelebihannya. Nah, begitu juga dengan sistem ekonomi campuran, kalian bahas tentang pengertian, ciri-ciri, kelemahan, dan kelebihannya. Oke, silakan kelas saya. I give you 10 minutes to look for about this. You can search in Google, you can search from your book, okay, to find about this world economy system. Okay, please. Oke, udah ya, sudah 10 menit saya berikan waktu. Tolong kalian presentasikan tentang sistem ekonomi pasar. Jadi karena di sini ada kelas kalian ada 10 orang ya, jadi saya persilakan masing-masing dari 5 orang bahas ya. Jadi karena ada pengertian, ciri, kelemahan, dan kelebihan ada 4, jadi masing-masing yang bagian pertama itu bahas tentang pengertian, yang orang yang kedua bahas tentang ciri-ciri, 3 bahas kelemahan, dan kalau keempat bahas kelebihan. Oke, dan orang yang kelima itu mungkin nanti akan mereview semuanya. Oke, yang bagian pertama saya panggil siapa namanya? Oke, sekarang maju. Pengertian. Oke ya, oke. Nah, ini tadi dibahas ya. Oke, tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang sistem ekonomi pasar. Jadi sistem ekonomi pasar itu adalah sistem ekonomi yang segala kegiatannya itu diatur berdasarkan mekanisme pasar. Jadi segala apa yang ada situ termasuk penentuan harga didasarkan pada mekanisme pasar. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, sistem ekonomi campuran. Ya, saya akan maju sistem ekonomi pasar dulu kita bahas ya. Ciri-cirinya, oke, maju. Orang yang kedua, yang nomor absennya 3, siapa? Oke, bakal maju. Oke, jadi tadi ya ciri-cirinya sistem ekonomi pasar ini tadi apa? Diatur berdasarkan mekanisme pasar. Oke, ini cirinya yang pertama. Oke, katakan tadi. Oke ya, itu tadi teman kalian sudah menyampaikan tentang sistem ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar. Jadi sistem ekonomi pasar itu dari yang disampaikan oleh teman kalian, dia menyatakan bahwa sistem ekonomi pasar itu cirinya pertama, ciri-cirinya diatur berdasarkan mekanisme pasar. Pasar.
diatur berdasarkan mekanisme pasar. Yang kedua, peran swasta lebih besar. Peran swasta lebih besar ya daripada peran pemerintah. Oke, pas. Terus hak kepemilikan diakui ya. Jadi dalam sistem ekonomi pasar semua kebebasan diakui. Ya, kita boleh melakukan apapun gitu tanpa ada batasan gitu, bebas kita melakukan. Oke, terima kasih tadi. Kemudian bagian kelemahannya. Oke. Oke ya. Teman-teman tadi sudah menyampaikan kelemahan dari sistem ekonomi pasar adalah pertama, terjadi eksploitasi, terjadi pemanfaatan sumber daya alam, di mana di sini di sistem ekonomi pasar sering terjadi kalau bahasa kita itu terjadi hukum rimba. Jadi siapa yang punya modal besar maka dia akan kembang. Untuk yang kelebihannya, siapa yang menyampaikan tadi? Oke, silakan. Oke, teman kalian sudah menyampaikan kelebihan dari sistem ekonomi pasar itu adalah semua orang memiliki motivasi untuk berkembang dan negaranya mudah mencapai kemajuan. Oke, ya. Nah, itulah tadi tentang sistem ekonomi pasar. Jadi sistem ekonomi pasar ini intinya adalah segala kegiatan ekonominya diatur berdasarkan mekanisme pasar dan peran swasta lebih besar. Di buku kalian itu ada, nanti kalian coba melintas mencari tambahannya lagi ya. Oke, bagian sekarang kita bahas sistem ekonomi campuran. Oke, silakan maju bagian pengertiannya. Apa nomor absen 2? Akan. Oke ya, sudah. Jadi sistem ekonomi pasar ini campuran ini adalah sistem ekonomi ini adalah intinya dia merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komersial tata pusat. Pusatnya tadi ciri-cirinya silakan maju nomor absen 4 ciri-cirinya akan maju. Oke, teman kalian tadi sudah menyampaikan ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Pertama, peran pemerintah dan peran swasta sama besar. Kemudian hak kebebasan dalam beragam kegiatan ekonomi masih diperbolehkan, tetapi pada saat tertentu dibatasi. Oke, tadi ya, terima kasih. Karena banyak lagi, nanti coba kalian cari. Oke, bagian kelemahannya silakan maju. Oke, tadi sudah disampaikan pada teman kalian, kelemahan dari sistem ekonomi campuran adalah terkadang tidak ada peran yang jelas antara pemerintah dan swasta, karena kedua-duanya sama-sama terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah dan swasta yang harusnya adalah mitra dalam meningkatkan perekonomian negara, terkadang jadi saling bersaing. Ya, kelemahannya. Kelebihannya silakan. Maju lagi siapa? Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, kelebihan dari sistem ekonomi campuran adalah jarang terjadinya eksploitasi sumber daya. Kemudian dan terjadi apalagi di sistem ekonomi pasar ini terjadi yang sistem ekonomi campuran tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam. Nah, itulah tadi bahasan kita tentang sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran. Oke, untuk tugas berikutnya
kalian bahas di sistem ekonomi yang belum kita bahas ini ya, sistem ekonomi tradisional kalian cari nanti browsing, kalian cari dari buku itu sudah lengkap. Sistem ekonomi pemandu di dulu juga ya, ini kalian cari nanti sebagai tugas kalian dulu, sebagai tugas di minggu depan ya. Ekonomi terpusat, sistem campuran dan campuran tadi sistem ekonomi syariah ya. Oke. Jadi kita SBT dulu ya, pemanasan dulu. Oke. Kalau saya bilang selamat siang, kalian tak jawab selamat pagi ya. Selamat sore, kalian jawab selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke. Sering ngantuk sini? Yes. Jangan ngantuk ya. Oke. Karena fokus bahasan kita ini materinya cukup menarik. Ya. Oke, kesimpulannya sistem ekonomi itu intinya adalah cara pemerintah dalam mengatur perekonomian dengan berbagai sumber daya yang ada. Nah, sistem ekonomi itu terbagi menjadi 5 sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi pasar ini dia sistem ekonominya didasarkan kepada mekanisme pasar, di mana peran pemerintah dan peran swasta lebih besar daripada peran pemerintah. Maka sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah dan peran swasta sangat besar. Oke, itulah kesimpulan kita tentang pembahasan kita hari ini tentang sistem ekonomi. Oke, mungkin nanti di sistem ekonomi ini kita ya bahas berikutnya di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk minggu depan kita bahas tentang perusahaan ya, materi tentang perusahaan dan pembagian-pembagiannya. Oke, itu saja pembahasan materi kita hari ini. Kurang lebih apabila ada kesalahan, if I had mistake in teaching today, I apologize for my mistake. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, everyone.